Perkenalkan, saya Putri Ayu dari mahasiswa keperawatan Universitas Universitas Bali, dan juga teman-teman saya izin berbincang sebentar untuk berbagi informasi kesehatan khususnya tentang diabetes supaya kita bisa mengenali dan mencegah sejak dini. Izin bertanya, untuk nama ibu dan usia ibu berapa nih? Karena usianya 30 gitu. Anaknya berapa ibu? 2. Masih kecil ya? Artinya yang tua itu yang paling besaran SD kelas 5. Baik, ibu, diabetes itu adalah kondisi ketika gula darah terlalu tinggi karena tubuh kita tidak bisa mengelola gula dengan baik. Kalau ini dibiarkan, itu bakal mengganggu kesehatan kita. Jadi, sebenarnya apakah ibu sudah tahu tentang apa itu diabetes? Setahu saya ya Mbak, iya penyakit gula darah itu. Kalau boleh saya tahu, apakah ibu sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis? Kalau saya nggak terlalu suka manis. Berarti kalau kayak aktivitas sering bergerak atau berolahraga ringan gitu ya? Iya, bersih-bersih rumah itu sudah banget. Iya, itu termasuk kegiatan fisik, jadi bisa berolahraga juga, olahraga ringan. Baik ibu, untuk tanda diabetes itu misalnya itu kayak sering haus, sering buang air kecil dengan jumlah yang banyak. Kalau buang air kecil itu pasti kayak udah pipis banyak, setelah itu kita pengen pipis lagi gitu. Itu tanda dan gejala diabetes. Biasanya juga rasa lapar yang berlebihan. Soalnya kayak kita sudah makan, tapi itu kita belum kenyang gitu. Ya, jadi dalam porsi yang berlebihan. Dan juga penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Jadi meskipun kita nggak olahraga, tapi berat badan kita itu setiap harinya pasti turun gitu. Dan juga mudah capek. Nah, untuk tanda-tanda ini itu sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa mencegah dari awal sebelum terjadinya diabetes. Nah, sedangkan di lingkungan kita itu diabetes sering dipengaruhi oleh kebiasaan kayak makanan manis, kurangnya aktivitas, berat badan yang berlebihan. Faktor usia itu juga penting. Faktor usia itu juga penting karena 40 tahun ke atas itu biasanya yang sering beresiko terkena diabetes. Dan juga kadang ada juga dari riwayat keluarga itu bisa juga terkena diabetes. Jadi siapapun, meskipun kita sudah mengkonsumsi, itu masih kadang bisa beresiko. Jadi mulai sekarang kita bisa berhati-hati. Baik Ibu, untuk pencegahan diabetesnya itu ada banyak. Nah, cara sederhananya itu seperti menjaga berat badan ideal, mengatur pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari merokok dan konsumsi alkohol secara berlebihan. Setelah itu memantau kadar gula darah secara teratur. Selanjutnya komplikasi diabetes yaitu seperti penyakit jantung dan stroke, gagal ginjal, neuropati diabetes atau kerusakan syaraf, gangguan penglihatan termasuk kebutaan, dan masalah kaki termasuk infeksi dan amputasi. Baik Ibu, dari penjelasan yang sudah kami paparkan, apakah ada yang ingin Ibu diskusikan? Kalau pencegahan itu seperti apa? Mau mencegah penyakit diabetes. Sama yang kayak sudah yang dipaparkan tadi, yaitu dengan kita menjaga berat badan kita ideal, sering beraktivitas, dan juga kurangi manis-manisan yang kayak buatan gitu. Jadi itu bisa mencegah. Kalau kayak buah itu nggak apa-apa, soalnya kan buatannya apa
alami gitu. Jadi kalau yang buatan sendiri tuh, nah itu dikurangi kayak teh manis itu juga dikurangi. Apa ada lagi? Baik, kalau gitu saya izin bertanya nih Ibu. Menurut Ibu dari yang sudah kami sampaikan tadi, langkah mana yang paling mudah untuk dilakukan di rumah untuk mencegah diabetes ini? Sering olahraga tadi. Iya, itu memang langkah yang sangat baik. Jadi kita pelan-pelan kita merubah dari olahraga, dari pola makan, itu kita bisa rubah secara rutin biar kita terhindar dari diabetes. Pertanyaan kedua Ibu, Ibu kan udah pernah mendengar orang terkena diabetes kan? Menurut Ibu tandanya itu biasanya itu berupa apa? Biasanya orang diabetes itu tandanya apa? Yang setahu Ibu? Kurang nafsu makan. Iya. Tapi kadang juga luka sulit sembuh. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu, kalau di rumah ada keluarga yang sering minum manis atau jarang bergerak, menurut Ibu bagaimana cara supaya pelan-pelan bisa lebih sehat biar tidak terkena diabetes? Untuk menjaga pola makan, terus mengurangi manis-manis, kedua ya diabetes, terus mudik, terus almarhum nenek ini kemarinnya diabetes. Iya, jadi kayak kita tuh harus mengurangi juga itu. Soalnya kan dari atas kita udah ada yang terkena. Biasanya dari faktor genetik tuh bisa lebih mudah gitu. Jadi kita biar terhindar itu kan udah ada gitu. Jadi kita harus mengontrol cara makan kita, juga mengurangi manis, kayak kita sering beraktivitas. Jadi biar itu untuk mencegahnya aja gitu. Soalnya kalau faktor genetik tuh nggak menentu, kadang udah melakukan tapi masih bisa terkena gitu. Jadi kita harus melakukan pola hidup sehat juga, itu penting banget. Terima kasih. Izin untuk itu Ibu Afaris. Izin untuk isi video yang bisa banget. Itu kalau umpamanya pakai pengobatan herbal yang itu nggak apa-apa. Kalau Contohnya kayak minum tumbuh-tumbuhan gitu. nggak apa-apa itu alami. Iya. Soalnya kalau Penting soalnya. takutnya kan nanti tambah banyak dosisnya gitu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan dari kita. Semoga sedikit demi sedikit kita bisa mulai hidup lebih sehat, supaya Ibu dan keluarga tetap kuat, tidak gampang sakit dan bisa beraktivitas dengan nyaman setiap hari. Terima kasih Ibu. Apa ini? Ya Allah kok ngasih. Terima kasih ya. Yeah.